Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Karenina Yudhisa Putri dengan NIM 214101099 dari kelas Basis Data A. Ini di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 2, yaitu yang pertama, memberi nama pada relationship. Yang kedua, untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Lalu yang ketiga yaitu untuk setiap relationship tentukan cardinality-nya. Lalu yang keempat yaitu membuat ERD dengan menggunakan aplikasi Oracle. Dan yang kelima membaca ERD yang telah terbuat. Baik, pertama kita akan membuat atau memberi nama setiap relationship-nya. Jadi di modul sebelumnya kita sudah membuat sebuah tabel yang menghubungkan entity satu dengan entity lainnya. Jadi di sini yang pertama itu ada entity bengkel dan lokasi bengkel. Untuk relationship-nya itu, jadi di setiap bengkel itu berlokasi di suatu tempat. Lalu yang kedua, setiap bengkel itu memiliki daftar mekanik. Lalu selanjutnya setiap detail transaksi itu pasti dicantumkan bengkelnya. Lalu di sini lokasi bengkel itu harus mengetahui pelanggannya itu siapa saja. Lalu di sini itu daftar mekanik memiliki nomor HP. Lalu di sini di setiap detail transaksi itu daftar mekaniknya harus dicatat di dalamnya. Lalu untuk selanjutnya ada pelanggan bengkel yang memiliki nomor HP bengkel, lalu pelanggan bengkel yang melakukan kegiatan penjualan. Nah, ini nanti datanya penjualannya itu nanti dimasukkan ke entity data penjualan. Lalu detail transaksi itu terdiri atas data barang, lalu selanjutnya detail transaksi juga terdiri atas data jasa, dan detail transaksi juga terdiri atas detail penjualan. Setelah kita menentukan setiap relationship-nya, kita akan memberi atau menentukan optionality dari setiap entity-nya. Nah, di sini yang pertama sebelumnya itu di sini ada dua jenis. Yang pertama itu optionality. Optionality itu artinya wajib diisi atau ulangi, tidak wajib diisi atau boleh diisi. Lalu yang di mandatory ini tuh artinya wajib diisi. Nah, di sini yang pertama itu ada relationship antara bengkel dan lokasi bengkel. Ini keterangan optionality-nya itu wajib diisi, sifatnya optionality. Lalu alasannya karena kita memerlukan data rinci mengenai bengkel. Lalu yang kedua ada optionality lokasi bengkel, sifatnya itu wajib diisi, lalu alasannya karena kita memerlukan data lokasi bengkel dan data lokasi bengkel ini akan dirujuk melalui entity pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada relationship antara bengkel dan daftar mekanik. Dan di sini itu keterangannya sifatnya itu optionality yang wajib diisi. Alasannya karena kita memerlukan data rinci mengenai bengkel dan data bengkel ini diperlukan saat kegiatan transaksi. Lalu yang kedua ada mandatory daftar mekanik. Di sini tuh sifatnya itu wajib diisi. Nah, alasannya karena kita perlu mencatat secara rinci data mekanik yang bekerja di bengkel tersebut. Lalu selanjutnya ada relationship antara lokasi bengkel dan pelanggan bengkel. Dan di sini itu sifatnya optionality yang wajib diisi. Alasannya karena kita perlu data rinci mengenai bengkel dan data ini nantinya akan dirujuk saat kegiatan transaksi. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dibaca pada keterangan di bawah ini. Untuk soal yang ketiga yaitu menentukan setiap cardinality dari
relationship per entity-nya. Jadi cardinality ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada one to one, yang kedua ada one to many, dan yang ketiga itu ada many to many. Untuk one to one itu penjelasannya, jadi setiap satu data dan satu instance itu akan memiliki hubungan atau relationship dengan satu data di instance lainnya. Lalu selanjutnya untuk one to many itu pengertiannya satu data itu dalam satu instance memiliki hubungan dengan beberapa data yang terdapat dalam satu instance. Lalu yang terakhir itu ada many to many. Many to many itu artinya setiap satu instance itu beberapa data memiliki hubungan dengan beberapa data dari satu instance lainnya. Nah, di sini dari studi kasus bengkelnya itu setelah dianalisis, yang pertama itu ada one to one untuk satu instance bengkel dan satu instance lokasi bengkel. Lalu ada one to many untuk satu instance bengkel terhubung dengan beberapa karyawan yang bekerja di sana, dan karyawan terhubung pada satu tempat dia bekerja. Lalu selanjutnya ada one to many untuk satu instance pelanggan bengkel dan satu instance lokasi bengkel. Lalu ada one to many untuk satu instance bengkel yang bisa terhubung dengan beberapa transaksi, dan satu transaksi hanya terjadi di satu bengkel. Lalu selanjutnya ada one to many juga untuk satu mekanik bisa memiliki satu atau lebih nomor telepon. Lalu begitu juga sebaliknya. Lalu ada one to one untuk satu mekanik dan satu detail transaksi. Lalu ada one to one untuk satu pelanggan bengkel dan satu data penjualan. Lalu ada one to many untuk satu transaksi yang bisa terhubung dengan beberapa detail barang, dan beberapa barang bisa dijual di satu transaksi. Lalu ada one to many untuk satu transaksi bisa berhubungan dengan beberapa jasa, dan beberapa jasa bisa terjual di satu transaksi. Lalu ada one to one untuk satu detail transaksi dan satu detail penjualan yang saling terhubung satu dengan lainnya. Oke, jika kita sudah menentukan nama dari relationship-nya, lalu ini optionality-nya dan cardinality-nya, kita selanjutnya membuat ERD dengan menggunakan Oracle. Jadi di sini di ERD yang saya sudah buat. Nah, yang pertama itu caranya kita itu membuat suatu instance. Nah, nanti di dalam satu instance ini kita beri nama relationship-nya. Misal yang pertama tadi namanya bengkel. Lalu kita klik apply, lalu kita masuk ke bagian atribut. Nah, di atribut nanti ini kita isi nama upper atributnya. Jadi yang pertama itu ada ID bengkel. Nah, kalau sudah kita ini, lalu kita pilih jenis. Nah, di sini cara buatnya itu yang pertama kita klik yang ini, lalu kita lebarkan seperti ini. Nah, kita isi dulu namanya ini. Misalnya pertama itu ada bengkel. Nama instance-nya itu bengkel. Lalu kita klik apply. Nah, di atributnya ini kita klik yang tambah untuk menambah sebuah atribut. Kita isi dengan misal ID bengkel. Nah, kalau sudah kita isi tipe datanya. Nanti di sini pilih yang varchar, lalu pilih besar datanya itu misalnya 50. Nah, kita klik primary UID karena nantinya ini akan berperan sebagai primary UID dari instance. Kalau sudah, kita klik apply lagi, lalu klik OK. Nah, ini udah masuk ya diagramnya. Ya. Nah, di sini tuh yang pertama tuh ada entitas bengkel. Nah, entitas bengkel ini itu terdiri dari beberapa atribut.
Kita bisa buka. Nah, di sini yang pertama itu ada atribut ID bengkel. Tipe datanya itu varchar, lalu semisal tuh besar datanya itu 50. Lalu di sini primary UID. Nah, kalau primary UID otomatis itu dia mandatory atau wajib diisi. Lalu di sini ada ID lokasi bengkel. Nah, itu tipe datanya sama. Nah, ini nanti itu digunakan untuk kita tuh manggil data lengkap dari lokasi bengkel. Nah, kenapa kok ini dipisah seperti penjelasan sebelumnya? Karena sifat dari sebuah alamat itu nanti bisa sebuah komposit. Jadi harus dipisah. Sini ada nama bengkel, lalu sifatnya mandatory, lalu ada mechanic ID. Nah, kalau sudah selesai semuanya diisi, kita klik apply. Terus oke. Nah, setelah kita menyelesaikan semuanya, mengisi datanya satu-satu, kita rapikan supaya enak dibaca. Mungkin bisa agak atas. Ini bisa agak sini. Nah, ini kan jadi lebih enak dibaca, lebih rapi. Nah, kalau sudah, kita bikin relationship-nya. Di sini tuh relationship antara bengkel dan lokasi bengkel. Nah, kita tuh isi dulu pertama. Kita ini source cardinality-nya tuh yang mana? Misal bengkel. Lalu target cardinality-nya tuh yang mana? Nah, kita rujuk ke lokasi bengkel. Nah, itu kita isi keterangannya. Nah, ini keterangannya itu bengkel berlokasi di sebuah lokasi bengkel. Dan di dalam lokasi bengkel itu tidak selalu ada sebuah bengkel yang sama. Nah, ini tadi seperti yang kita tentukan sebelumnya, cardinality-nya tuh bantuan. Nah, ini kalau bantuan tuh pakai yang satu ini. Nah, yang ini tuh kita gunakan untuk membuat cardinality main. Nah, jika sudah selesai semuanya, kita klik apply, lalu oke. Nah, jika kita sudah menyelesaikan semuanya, kita bisa membaca sebuah tabel ERD-nya. Nah, yang pertama itu di sini. Di sini tuh ada lokasi bengkel yang berlokasi di lokasi bengkel. Jadi sebuah bengkel itu beralamat di sebuah lokasi bengkel. Jadi datanya tuh ada di sini. Lalu di lokasi bengkel atau alamatnya ini itu tidak selalu ada bengkel. Maksudnya itu kayak satu alamat itu ya terdapat hanya satu bengkel aja. Jadi kayak tidak mungkin terdapat dua bengkel dalam satu alamat. Lalu yang kedua di sini tuh dia tuh kalau yang bengkel ke lokasi bengkelnya tuh wajib diisi ya. Nah, yang di lokasi bengkel ke bengkelnya itu optionality. Nah, kalau sudah kita masuk ke yang lokasi bengkel dan pelanggan bengkel. Jadi tadi kan ditentukan ya kalau pelanggan bengkelnya tuh harus mengetahui di mana lokasi bengkelnya. Jadi supaya jelas itu datanya. Nah, jadi penjelasannya itu seorang pelanggan bengkel itu nggak akan mungkin melakukan sebuah transaksi di dua bengkel yang berbeda. Jadi makanya di sini tuh garisnya putus-putus. Nah, di sini tuh nggak putus-putus. Maksudnya putus-putus sama nggak putus-putus itu. Kalau yang putus-putus itu optionality. Nah, yang nggak putus-putus itu mandatory atau wajib diisi. Selanjutnya ini ada pelanggan bengkel yang memiliki nomor HP pelanggan. Lalu nomor HP pelanggan dimiliki oleh pelanggan bengkel. Nah, ini relasinya itu one to one karena jadi satu pelanggan itu hanya memiliki satu atau dua nomor HP. Jadi satu data di sini tuh cuma ada satu yang punya. Jadi di sini tuh nanti bengkelnya minta cuma diisikan satu nomor HP gitu. Lalu di sini tuh ada bengkel dan daftar mekanik. Ini kalau ada cabangnya seperti ini, kalau
Kalau ada cabangnya yang seperti ini, itu artinya dia itu many. Nah, dia itu artinya many. Kalau nggak ada cabangnya kayak ini, itu artinya one. Seperti itu. Nah, jadi di bengkel ini tuh memiliki beberapa mekanik yang bekerja, dan satu orang mekanik itu bekerja di satu bengkel. Lalu di sini ada daftar mekanik. Nah, daftar mekanik ini, mekaniknya itu hanya memiliki satu tempat atau alamat saja. Lalu di satu alamat ini hanya ditempati oleh satu mekanik. Jadi keterangannya bisa kita isi dulu. Nah, ini daftar mekanik memiliki mekanik alamat, dan mekanik alamat dimiliki oleh mekanik. Kalau sudah apply, okay. Nah, selanjutnya ini sama one to many, yaitu seorang mekanik itu memiliki beberapa nomor HP mungkin. Lalu dalam data nomor HP ini tidak mungkin dimiliki oleh beberapa mekanik yang ada di sini. Jadi satu mekanik itu mungkin memiliki beberapa nomor HP, tapi data nomor HP ini nggak mungkin dimiliki oleh beberapa mekanik yang ada di sini. Nah, selanjutnya ada relasi antara pelanggan bengkel dan data penjualan. Jadi pelanggan bengkel ini akan didata dalam data penjualan, dan data penjualan ini akan mendata setiap pelanggan yang melakukan kegiatan penjualan di bengkel tersebut. Nah, di sini tuh relasinya one to one. Kenapa? Karena tidak mungkin sebuah pelanggan itu melakukan lebih dari satu kali penjualan. Yang mungkin itu mungkin dia membeli beberapa barang atau menyewa beberapa jasa seperti itu. Lalu di sini ada detail transaksi dan data penjualan. Ini tuh kenapa relasinya one to one? Karena yang didata itu satu transaksi dan satu data penjualan itu. Jadi dimasukkan data penjualannya itu dimasukkan di sini itu satu persatu biar datanya tuh nggak saling menumpuk atau terjadi multi value. Nah, di sini baru mungkin terjadi many. Jadi detail transaksi itu terdiri dari beberapa barang, dan barangnya ini akan didata di dalam detail transaksi. Nah, sama juga dengan jasa. Nah, kalau semisal kita ingin mengetahui kayak tadi jenis datanya apa, nah kita bisa lihat di sini. Lalu kita klik yang engineer. Nah, di sini kita akan masuk ke relation dari ERD bengkel. Kan kita bisa berbisa. Nah, ini kan kelihatan kalau sebagai primary key-nya itu, nah itu ID bengkel. Jadi entitas bengkel ini tuh primary key-nya itu ID bengkel. Lalu misalnya kita lihat juga ini tipe datanya tuh varchar, lalu besarnya tuh 50. Nah, kalau ini relasinya juga bisa dilihat. Jadi ini tuh fungsinya supaya kita tuh bisa lebih tahu secara detail sebuah tabel ERD yang kita buat. Nah, ini lebih detail, lebih jelas gitu. Kita rapiin juga. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai, kita bisa klik file, lalu save. Nah, kita tunggu sampai save-nya selesai. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.